Baiklah, sini saya akan menjelaskan sedikit eh, analisis base isolator tipe HDRB, tipe HDR, AH090X6R dari Brixton menggunakan software bantuan yaitu Abacus Cahaya 2019. Pertama, kita masuk ke model part, yaitu pertama kita bentuk dia modulnya. Saya sudah membentuknya ada 4 part, yaitu pertama itu fix, dua load plate, 3 rubber, 4 steel. Untuk data-data dari partnya tersendiri, untuk ukurannya itu terdapat pada jurnal, lebih tepatnya bukan jurnal, katalog dari Brixton sendiri, itu di HH, kode HH 0,090X6R, di mana outer diameternya kita ada dapat 900 mm, innernya sampai ke data jumlah dari total tinggi dan jumlah dari rubber dan steelnya sendiri kita ketahui. Kemudian setelah pembentukan part ini kita membuat properti dari bahan-bahan part tersebut, bahan tersebut yang sudah kita buat tadi. Itu terdapat ada dua, ada steel dan rubber, ada RBR2. Untuk steelnya kita memerlukan density, elastik dan plastik. Oh, density itu 7,8 dikali 10 pangkat minus 6. Kemudian elastiknya itu, yang modulusnya itu 200.000 dan mesin ratio-nya 0,3. Kemudian untuk pastinya sendiri 250 untuk yield stress-nya, untuk plastic strain-nya 0, dan kemudian untuk yield stress-nya yang kedua itu 250 dan plastisnya 1. Dan untuk rubbernya sendiri, itu kita memakai dari jurnal yang dibuat oleh Majid Said-Dinya dan Syed, itu numerical modeling of elastometric seismic oscillator for determining force displacement curve from cycling loading. Digunakan yaitu Aruda Boys, null module time scale-nya long term, dengan MU-nya 0,569053 dan lambda M-nya 3,03927. Kemudian kita create section itu rubber juga, kita create rubber dan steelnya juga, kita create steel. Kemudian kita pasang di setiap partnya, nama part fix, yaitu kita pasang dia steel, flat plate juga steel, steelnya tetap steel, ya kan. Kemudian rubbernya itu dia memakai bahan rubber. Kita masuk ke modul assembly. Mana modul di sini itu kita gabung dia seluruh partnya sesuai dengan bentuk dari Brixton-nya sendiri, katalog Brixton-nya sampai terbentuk seperti ini dia. Dan berapa jumlah dari rubbernya itu terdapat pada katalog Brixton-nya itu sendiri. Kemudian setelah modul assembly, kita masuk ke modul step, di mana pertama itu step 1 itu kita buat statik general. Untuk detik waktunya 1 detik, kemudian step keduanya statik general juga, kita memakai 21 detik. Selanjutnya field outputnya ini default aja dari Abacusnya sendiri. Kemudian masuk ke story output. Dia story output ini kita perlukan itu hasil dari analisis yang kita sudah buat. Jadi kita bentuk satu titik dulu di atas titik ini dengan cara tools set manager. Dan kita create, kita klik satu titik, mulai note, kita klik continue, nah, continue, kita klik titik down. Karena saya sudah buat, tidak perlu lagi, itu set satu dengan memakannya. Jadi untuk
domainnya nanti kita perlu set itu. Set itu hasil dari analisis kita akan terbentuk situ. Untuk outputnya itu RF1 dan U1. Untuk frekuensinya every n increment. Increment itu artinya setiap N1 dia dianalisis. Dan dia masuk kita model interaction. Model interaction itu eh, pertama kita buat constraint-nya dulu. Constraint-nya sendiri itu artinya digunakan yaitu untuk seluruh sisi lingkaran ini dia dibuat jadi satu titik. Itu arti constraint-nya. Jadi eh, penggunaan constraint-nya itu untuk pemberian beban vertikalnya sendiri nanti. Jadi hal selanjutnya setelah pemberian constraint-nya itu kita find contact pairs. Kita find, kita tunggu sebentar. Find contact pairs-nya itu sendiri yaitu kita akan menentukan interaksi antara eh, load plate, fixed plate, sama steel dan rubbernya. Kita udah lihat interaksi-interaksinya, kita pilih tipe-nya, pilih dua kali, kita pilih tie. Ya kan interaksinya memang tie dia. Kemudian kita klik OK, karena sebelumnya saya sudah, jadi tidak perlu lagi. Setelah semua sudah dibentuk, kita masuk ke modul load. Modul load yang pertama itu load manajernya kita masukin untuk beban vertikalnya itu sebesar min 7,28 dikali 10 pangkat 6 di untuk regionnya pada titik yang sudah kita tandai tadi set 1 itu kan artinya seluruh bidang atas ini yang diberi beban. Kemudian masuk ke boundary conditionnya. Boundary condition pertama itu kita beri displacement searah U1 yang artinya dia kita lihat panahnya ini ke arah X dia. Karena kan kita analisis dia menggunakan eh, displacement method. Artinya setiap satu displacement, setiap beberapa milimeter displacementnya kita tinjau berapa dia eh, gaya yang diperoleh. Dan yang kedua itu BC2 itu untuk bagian bawahnya. Itu kan pada pengujian aslinya kan eksperimentalnya pada bagian bawah dari basis lator itu tidak bergerak. Yatinnya tetap. Jadi kita harus buat juga yang dimana tidak bergerak itu caster, caster U1, U2, U3, rotasi 1, rotasi 2, rotasi 3 itu sama dengan 0 yang artinya dia tidak bisa bergerak. Kemudian start dulu oke. Kemudian kita masuk ke menu mesh. Menu mesh ini sendiri kita mesh setiap part yang kita telah kita buat tadi. Kita mengambil rata menu meshnya 100 di 100 diambil 100 hari. Start mesh 100 seluruhnya. Perlu diingat juga pada menu mesh ini semakin kecil meshing yang kita buat, memang untuk tingkat dari analisisanya makin mendekati dari proses analisa eksperimentalnya. Cuman yang perlu kita ingat, semakin kecil kita buat meshingnya, itu waktu yang diperlukan untuk proses analisa dari abakosnya itu juga semakin lama. Jadi kita ambil rata 100 saja. Untuk SAR-nya kita tidak ada, ini default, seluruhnya default.
default aja semua. Dan kita menu job ini kita create job seperti biasa, kita create job ADRB, semua oke saja karena sebelumnya saya sudah analisa juga ADRB ini, jadi kita tinggal lihat dari hasil dari analisa dari Aboxnya sendiri. Oke, jadi untuk proses analisanya bisa kita lihat untuk dari Aboxnya sendiri. Bisa dilihat hasil dari proses analisanya untuk kita mencari grafik perbandingannya. Bisa bentar ya untuk hasil dari grafiknya. Jadi kita buat dulu perbandingannya sebentar. Untuk dari dilihat proses cycling dan proses ADRB-nya dapat dilihat, perilakunya juga bisa dilihat. Bisa dilihat untuk hasil dari data grafiknya sendiri juga kita bisa lihat, kita dapatkan dia. Di sekian yang bisa saya sampaikan. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Jadi, saya izin untuk berdiri. Terima kasih.